Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video ini kita akan bahas lagi latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video ke-6. Sama seperti video sebelumnya, kita akan bahas 10 soal lagi. Mudah-mudahan dengan kita konsisten, kita bisa mencapai goals kita untuk bisa lolos CPNS tahun ini. Amin. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Soal yang pertama, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berwenang memberikan putusan bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum adalah A. KY atau Komisi Yudisial, B. DPR, C. MPR, D. MK atau Mahkamah Konstitusi, E. MA atau Mahkamah Agung. Teman-teman boleh jawab dulu pertanyaannya sendiri, nanti bisa dicocokkan dengan jawaban yang ada di video. Kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke? Jadi, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berhak memberikan putusan bahwa presiden dan atau wakil presiden itu telah melanggar hukum adalah jawabannya D. Mahkamah Konstitusi. Oke, lanjut soal yang kedua. Bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke A3, B5, C4, D1, E2. Untuk jawab soal ini, kita perlu tahu isi pasalnya. Kemudian kita kaitkan dengan pengamalan Pancasila. Sebelumnya, silakan teman-teman jawab dulu. Di sini saya sudah menyajikan pembahasannya. Jadi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu bunyinya adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pasal ini bersumber dari nilai Pancasila tentang keadilan yang terdapat pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah B, sila kelima. Soal ketiga, prinsip persamaan hak-hak asasi manusia sedunia dimuat dalam dokumen A. Universal Declaration of Human Rights, B. Declaration of Independence, C. Freedom of Independence, D. The 14 Points, E. The 4 Freedom. Silakan teman-teman jawab. Ya, jadi untuk prinsip persamaan hak-hak asasi manusia sedunia itu dimuat dalam dokumen A. Universal Declaration of Human Rights, karena human right ini merupakan hak-hak manusia. Lanjut soal keempat. Berikut ini adalah tokoh yang turut dalam sidang dan memberikan usulan rumusan Pancasila. A. Sultan Mahmud Shah, B. Muhammad Yamin, C. Sultan Takdir Ali Syahbana, D. Setiabudi Danudirjo, E. Ki Hajar Dewantara. Silakan teman-teman jawab. Jadi di antara 5 pilihan ini yang merupakan salah satu tokoh yang merumuskan Pancasila adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin bersama dengan Supomo dan juga Insinyur Soekarno merumuskan Pancasila. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah B. Muhammad Yamin. Lanjut soal kelima. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik perlu diadakan karena A. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membentuk partai politik, B. Merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi, C. Terbukti bahwa dengan adanya partai politik, negara menjadi demokrasi, D. Melalui partai politiklah masyarakat dapat memilih presiden dan wakil presiden, E. Partai politik merupakan satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi. Oke, silakan teman-teman jawab. Kalau yang A, banyaknya tuntutan masyarakat untuk membentuk partai, ini bukan. B, merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi. Betul. C, terbukti bahwa dengan adanya partai politik negara menjadi demokrasi. C, bukan ya. D, melalui partai politiklah masyarakat dapat memilih presiden dan wakil presiden. Ini bukan.
karena masyarakat memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Partai politik merupakan satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi. Bukan, karena harusnya partai politik merupakan salah satu wadah. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah B. Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi. Lanjut soal yang keenam. Salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru adalah A. Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya azas, B. Banyaknya terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, C. Indonesia dilandasi krisis moneter dan moral, D. Indonesia sering menerima kritikan dari luar negeri, Indonesia tidak mampu bersaing di pentas dunia. Oke, silahkan teman-teman jawab soalnya. Ya, jadi yang ditanyakan adalah salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru itu apa? Kalau yang A, Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya azas, ini bukan, karena juga ada Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu. Kemudian B, banyak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. C, Indonesia dilanda krisis moneter dan moral. Ini iya juga, tapi tidak cuma Indonesia yang mengalami hal ini, namun juga negara lain juga mengalaminya. D, Indonesia sering menerima kritikan dari luar negeri. Ini bukan. Indonesia tidak mampu bersaing di pentas dunia. Ini juga bukan. Jadi untuk alasan ketidakpercayaan masyarakat itu adalah jawaban yang pilihan. Jadi salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat adalah pilihan yang B, yaitu pada saat itu banyak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Lanjut soal nomor 7. Demonstrasi berskala nasional dengan basis kekuatan mahasiswa dan masyarakat yang dilandasi oleh muatan politik penggulingan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun dilaksanakan pada tanggal A. 2 Mei 1998, B. 20 Mei 1998, C. 5 Oktober 1998, D. 28 Oktober 1928, 1 Juni 1998. Silahkan teman-teman jawab dulu. Ya, jadi untuk tanggal penggulingan Presiden Soeharto itu dilaksanakan pada tanggal yang betulnya adalah 20 Mei 1998. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah B. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah anggota yang hadir. A. 3/4, B. 2/3, C. 2/3 ditambah 1, D. 50% ditambah 1, 50%. Silakan teman-teman jawab. Jadi soal nomor 8 itu merupakan bunyi dari pasal 7B ayat 7 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi lengkapnya adalah keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi, untuk soal nomor 8 ini, jawabannya adalah B, 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Lanjut nomor 9. Iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangan disebut dengan A. Retribusi, B. Pajak, C. Sumbangan, D. Pembayaran resmi, Kontraprestasi. Silakan teman-teman jawab. Ya, jadi soal nomor 9 ini udah ada pembahasannya. Kalau retribusi merupakan pungutan yang harus dibayar oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Contohnya adalah
ketika masuk tol itu kita bayar tol. Karena kita menggunakan tol maka kita harus bayar. Itu merupakan salah satu retribusi. Atau ketika masuk ke salah satu taman nasional kita bayar misalnya. Itu merupakan salah satu retribusi. Yang kedua adalah yang B, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian sumbangan adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum. Pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain. Jadi kalau sumbangan itu sifatnya adalah sukarela. Kemudian ada pembayaran resmi. Pembayaran resmi ini saya kurang tahu apa artinya. Kalau teman-teman tahu arti dari pembayaran resmi, boleh di komen di kolom komentar. Selanjutnya adalah kontraprestasi. Kontraprestasi ini disebut juga dengan tiada mendapat jasa timbal atau iuran dari pajak ini, dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu tujuannya bukan untuk mendapatkan untung, tapi dipergunakan untuk keperluan umum atau untuk masyarakat itu sendiri agar ada kemajuan dan lebih sejahtera dalam bentuk fasilitas umum yang disediakan negara untuk rakyatnya. Ya, jadi kalau soal nomor 9 ini, iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan B, pajak. Soal terakhir, soal nomor 10, kerjasama ekonomi yang bertujuan membahas tarif dan hambatan perdagangan internasional adalah APO, BWTO, CIFC, D APEC, E AFTA. Silakan teman-teman jawab. Ya, jadi kalau PO ini saya kurang tahu juga apa itu maksud dari PO dan apa kepanjangannya. Kalau untuk WTO itu adalah World Trade Organization, merupakan organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Jadi kalau WTO berkaitan dengan perdagangan internasional. Kemudian ada IFC, International Finance Corporation, merupakan organisasi yang didedikasikan untuk membantu sektor swasta di beberapa negara berkembang. International Finance Corporation ini merupakan anggota Bank Dunia yang berfokus secara eksklusif pada sektor swasta. Kemudian APEC atau Asia Pacific Economic Corporation merupakan forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik. Terakhir, AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN berupa kesepakatan agar tercipta situasi perdagangan yang seimbang dengan penurunan tarif barang dagang serta pajak bagi negara-negara di Asia Tenggara. Jadi kalau AFTA itu lingkupnya adalah ASEAN. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah B, karena ini berkaitan dengan hambatan atau tarif perdagangan internasional, yaitu WTO atau World Trade Organization. Oke, sekian video kita pada kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.